bersama saya Rista Adis. Pada podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya edukatif nih, karena sesuai dengan visi misinya CFCD sebagai rumah pembelajar. Bersama saya kali ini ada Pak Tendri selaku Ketua Umum dari CFCD sendiri. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih satu persatu terkait redefinisi dari CSR, dari kata C-nya korporat, kemudian S-nya itu sosial, dan R-nya itu responsibility ya Pak. Jadi mungkin kita bahas satu-satu dulu ya Pak ya, terkait C dari CSR dulu nih Pak. C dari CSR itu kan kepanjangan, singkatan dari corporate ya Pak. Nah, tapi Pak, mungkinkah ada kekeliruan? Karena dalam ISO 26000 itu Pak, kan tidak hanya berlaku untuk korporat saja ya Pak ya, tapi juga untuk NGO, mungkin untuk perguruan tinggi gitu. Kalau menurut pandangan Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, ini sebetulnya masalah lama ya. Mm-mm. Jadi ini klasik ya, udah kesalahan udah ya. Mungkin orang nggak suka dengan istilah kesalahan ya, kesalahan semantik. Nanti akan saya buktikan bahwa kesalahan atau kekeliruan atau mispersepsi tadi itu terjadi. Faktanya terjadi ya, seperti yang sinyalemen yang Adis cerita tadi. Contoh misalkan si karena kata-katanya si corporate, maka banyak ya yang padahal ya ISO 20000 mendefinisikan itu organisasi atau institusi. Artinya berlaku juga untuk any organization. Nggak hanya korporat Tidak gitu hanya ya Pak ya? korporat. Contoh, kenapa ada akhirnya terjadi misunderstanding, miskonsepsi. Misalkan universities, betul mereka punya namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, tetapi coba kita lihat ya, dia karena bukan korporat, dia berpikir tidak memiliki tanggung jawab seperti apa yang perusahaan-perusahaan punya gitu ya. gitu ya. Contoh misalkan, bayangkanlah ya, saya pernah menyaksikan ada sebuah perguruan tinggi besar. Di situ kalau nggak salah ada fakultas gizinya ada, ya. Kemudian ada fakultas kesehatan masyarakatnya ada. Tapi bayangkan pernah terjadi wabah tuh di universitas. Wabah apa tuh Pak? Diare. Kemudian Diare. hepatitis. Hepatitis yang dari makanan itu ya Pak? Dari makanan. Bayangkan nggak? Nah, jadi buat saya, di mana ya responsibility dari perguruan tinggi itu? Karena juga ada hal yang anekdot yang lucu. Pada waktu saya memberikan ceramah, ada pertanyaan dari seorang dosen, Pak Tendri, gimana Pak caranya dapat dana CSR? Saya tanya, untuk apa? Untuk melakukan kegiatan CSR. Atas tanggung jawab apa? Ya, saya mau bikin kegiatan kemasyarakatan di Miangas sana. Masyarakat gitu ya Pak ya? Pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian kalau dari perspektif responsibility, di mana responsibility Bapak? Nggak ada, saya bilang. Bapak nggak bertanggung jawab tuh. Kalau pengabdian masyarakat bolehlah sebagai bagian pada Tridharma perguruan tinggi. Nah, faktanya seorang dosen PhD masih bertanya, Pak bisa nggak dapat dana CSR? Nah, kan belum apa udah salah. The first question udah keliru. Dana CSR. Padahal by definition itu corporate kan. Nah, karena pemahamannya seperti apa? Maaf, keliru. Jadi karena pemahamannya itu sebagai corporate, mereka berpikir bahwa mereka nggak responsibel. Seakan-akan gitu ya Pak ya? Padahal saya ceritain. Di perguruan tinggi tadi itu pernah terjadi, yang saya ulang ya, terjadi diare, terjadi hepatitis. Ya, ini kan sebuah ironi, sebuah paradok besar. Ya, udah nggak usah bercerita tentang kesehatan masyarakat, ya kualitas makanan jauh-jauh lah. Within ya, dalam lingkaran kampusnya aja bisa terjadi kan kecolongan banget. Nah, ini raising question yang menimbulkan pertanyaan. Are you responsible institution? Are you responsible perguruan tinggi? Padahal kalau dari stakeholder utama dari perguruan tinggi itu lebih ke mahasiswa ya Pak ya. Do your first stakeholder. The most important and significant siapa? Bagi perguruan tinggi ya mahasiswanya. Itu dulu lah ya, nggak usah mikir yang jauh-jauh masyarakat yang di Miangas sana. Mahasiswanya sehat ya, apa yang dimakannya benar.
kemudian terjadi keamanan di mana mereka tinggal. Every single student harus tahu tinggal di mana, apakah tinggal di tempat yang kurang aman. Itu bagian responsibility. Banyak juga ya Pak kasus-kasus yang pencurian mungkin di Oh iya, sekitar kos-kos kampus gitu ya Pak ya, bahkan saya dengar padahal pernah ada pemerkosaan sebagainya. Bayangkanlah, universitas bertanggung jawab. Oke. Jadi kalau misalkan dari kesalahan bahasa semantik tadi ya Pak ya, dengan penggunaan kata corporate itu seakan-akan organisasi-organisasi lain itu nggak bertanggung jawab, nggak memiliki tanggung jawab, itu berarti implikasinya sangat besar ya Pak ya? Iya, jadi walaupun ada pelebaran meaning, perluasan meaning ya, itu sudah memperluas pemahaman itu karena kontennya ternyata applicable. Bukan hanya untuk korporasi ya, tetapi juga untuk organisasi-organisasi, even untuk NGO. NGO Pak? Juga applicable. Ya, jadi mereka juga harus menjadi responsible NGO dong. Ya pokoknya organization lah. Anything yang secara legal dia sebuah organisasi dari perspektif hukum ya itu sebetulnya dia ada punya liability. Gitu kira-kira ya, ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Sehingga definisi C-nya tadi itu juga masuk ke organisasi perguruan tinggi, NGO dan organisasi kemasyarakatan termasuk partai. Partai? Kalau partai gimana tuh Pak? Ya partai juga bertanggung jawab. Ya, mereka bertanggung jawab harus mengedukasi kadernya supaya punya etika, supaya punya integritas. Lah, hari ini coba kita lihat saksikan kan berita korupsi ini dan itu dari partai A. Bahkan ada orang yang mencoba mengkodifikasi. Ya, partai mana sih yang banyak koruptornya? Kan menarik ya, tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada demokrasi dan keterbukaan informasi. Ya, bisa bayangkan ya. Dan sekarang udah menjadi perhatian publik bahwa beberapa pejabat yang koruptor juga kembali masuk kabinet. Ya, nah ini kan soal integritas. Kalau dari perspektif ini sebetulnya itu how to be responsible government, ya kan? Jadi pada waktu ngomongin government itu bukan hanya pasal-pasal tentang undang-undang dasar, pasal-pasal peraturan dan undang-undang saja, tetapi juga bisa dibayangkan ya bahwa masalah beretika dalam berpolitik itu juga menjadi responsibility. Itu juga termaksud dalam lingkup CSR itu berarti ya Pak ya, memang logiknya di situ. Ya karena di dalam CSR juga sebetulnya dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang etik. Ada bisnis etik. Nah, kita di sini aplikasinya juga tentang political ethics. Iya kan? Jadi etika itu sebetulnya something yang universal. Dia bisa diaplikasikan, bisa diberlakukan untuk korporasi, bisa diperlakukan untuk partai, bisa dilakukan untuk lembaga-lembaga negara, bahkan untuk pribadi-pribadi kita juga. Bener sih Pak, kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ini kan sudah terjadi misinterpretasi ya Pak ya. Nah kemudian kalau kayak gitu nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang harus kita lakukan gitu Pak, biar kesalahan-kesalahan ini tuh nggak terus-terus terjadi gitu? Ya memang ginilah ya, memang kata C sendiri itu juga sebetulnya menyesatkan jadinya kan, menimbulkan orang ada miskonsepsi. Makanya karena ya saya pernah mengusulkan sebuah pemikiran yang mungkin dianggap radikal, revolusioner atau nyeleneh gitu ya, bahwa kenapa sih ya kalau memang yang dimaksudkan dengan organisasi, ya kenapa nggak organizational responsibility, supaya jangan pada keliru. Itu kan terjadi miskonsepsi gara-gara saya tadi. Kemudian ya para cerdik-cendekia mencoba menjelaskan, Pak Tedri, saya-nya maksudnya begini. Itu kan perlu penjelasan tambahan. Iya, ya kenapa diganti aja organisasi? Ya, udah selesai. Ya kan? Nah, faktanya terjadi miskonsepsi gara-gara C ya, seperti tadi. Gitu. Tapi kenapa sih Pak kita nih concern banget ya Pak soal redefinisi dari CSR ini gitu? Sebetulnya banyak orang mengatakan bahwa definisi itu fleksibel, dinamis, tergantung konteks. Nah, itu kan terlampau lebar lah bahasannya di situ. Faktanya, kalau ada orang keliru, itu artinya kurang pemahamannya, kurang benar. Bayangkan, kalau misalkan Anda pengen sebuah kata keliru dengan kata yang lain, kan bisa reaksinya bisa lain.
ke ini ya Pak, penjalanan misal tadi kan ISO 26000 sudah memberikan pagu-pagu gitu, oh ini nih responsibility yang bisa untuk dilakukan kayak gitu. Jadinya kalau misalkan kita nggak concern sama itu, dari prakteknya pun akan salah ya Pak ya? Oh iya, dan Pasti. implikasinya ya itu apa ya seperti tadi universitas lupa tanggung Lupa, jawabnya, iya. ya kan? Oh, NGO mungkin lupa tanggung jawabnya, partai lupa tanggung jawabnya. Seakan-akan kayak, "Oh enggak, bukan tanggung jawab Oh saya," itu gitu. saya tuh korporasi tuh, kalau partai lain Iya. lagi. No 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 no. Artinya struktur logik ya, karena berangkatnya kan juga dari ethics, ya. Mhm. Nah jadi basically apply to any organization. Selain karena si FCD ini juga organisasi pembelajar ya, Pak, ya, jadi kita juga harus kritis gitu ya? Oh iyalah, kita kan punya kewajiban untuk mengedukasi publik. Mhm. Itulah sebetulnya salah satu tujuan mulia daripada CFCD. Nah, di mana kita juga pengen mengedukasi publik supaya satu ada awareness, yang Mhm. kedua ada kepedulian ya, pengetahuan ya, supaya kegiatan CSR itu bisa dipraktekkan oleh banyak pihak. Tapi kalau tadi kan berarti kita perlu ini ya, penajaman dari pengetahuan orang-orang terkait definisi dari CSR ini, kenapa bisa salah, terus kalaupun salah apa yang harus dilakukan, tadi kan edukasi gitu kan, pemahaman kepada semua stakeholder. Tapi menurut Bapak nih, bukan stakeholder, menurut Bapak untuk mengedukasi ini, itu siapa sih Pak yang paling apa ya, sebaiknya gitu kalau bisa ini nih dia yang gencar untuk melakukan Ya, edukasi gitu. sebetulnya ya kalau kesadaran kita bagus atau luas tentang essential strategic function, makna-makna strategisnya tentang CSR untuk bangsa ini, untuk korporasi, ya. Nah, Mhm. itu harus ya menjadi perhatian. Bukan karena ngomongin hanya soal how much money yang ada di situ. Ya kan macam aktivitas yang harus dilaksanakan. Tetapi bayangkan ya, karena concern terhadap itu menjadi kurang, seakan-akan perguruan tinggi itu nggak nggak membahas ini dengan cerdas, nggak membahas ini dengan serius tentang kekeliruan tadi. Ya kayaknya perguruan tinggi juga membiarkan aja tuh kekeliruan yang terjadi. Ya nggak Karena banyak mungkin tulis. tadi ya Pak ya, nggak aware juga gitu mungkin. Mungkin karena nggak aware atau nggak peduli juga, nggak tahu juga lah ya. Saya belum ada konfirmasi, belum ada risetnya. Nah, Oke. dari Mhm. bacaan saya di banyak tulisan-tulisan ilmiah juga ya campur aduk tuh. Ya, artinya gini, Gimana oh Pak? maaf, maaf. Bukan campur aduk. C-nya tadi Mhm. masih dipersepsikan sebagai merely semata-mata korporasi. Di banyak Oh, tulisan, bahkan tulisan-tulisan ilmiah sekalipun. oke. Ya, Padahal tulisan-tulisan kalau di ISO 26000 sendiri mah enggak gitu kan, iya, dia menyatakan organisasi organisasi. gitu. Tapi kalau di tulisan-tulisan lain kita banyak-banyak yang mendefinisikan Betul, makanya tetap ISO 20000 itu ISO 20000 SR. Ya, walaupun nanti akan bahas tentang S dan R-nya, masih keliru juga tuh ISO. Ya, nah yang pertama C nggak dicantumkan karena mungkin udah, oh ada guilty lah ya. Mhm. Ya kan yang nyusun ISO itu kan orang-orang pintar seluruh dunia, PhD yang banyak terlibat. Bukan Ya cuma Indonesia stakeholder aja gitu ya Pak ya? bukan, kita hanya berperan kecil aja di situ. Mhm. Ya CFCD memang pernah ikut berkontribusi Ah, ya. Nah, tentang pemikiran-pemikiran itu. Ya karena ISO 20000 kan baru di-launching tahun 2011. mhm. CFCD tahun 2000 udah ada Udah di ada, Bumi Pertiwi ini tahun 2002. udah lebih lama lagi Udah ya lebih Pak ya? lama. Bahkan sebelum ISO muncul, ISO 20000 Mhm, terutama ya, CFCD itu udah eksis. Udah berbicara walaupun pada mhm. waktu itu memang fokusnya lebih banyak ke community development. Ya. Nah, sekarang CFCD apa namanya bahasanya udah memperluas menjadi kepada isu-isu tentang tanggung jawab sosial yaitu CSR, which is jauh lebih luas daripada sekedar kegiatan-kegiatan community development. Mhm, Tapi pada waktu pendirian yang pertama kali memang karena pada waktu itu memang saya orang korporat ya. mhm. Tapi mitra-mitra saya, teman-teman saya pendiri yang lain, itu kan kebanyakan orang LSM, orang Mmm. NGO. Sehingga perspektifnya mereka udah biasa jadi konsultan
community development dari World Bank dan Hmm. sebagainya. Umumnya pada waktu 2002 itu bahkan ya tidak ada, saya nggak berani mengatakan, saya koreksi ya. Oke. Pada waktu itu sangat jarang atau langka lah, ya, untuk mengatakan tidak ada ya. Hmm. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian masyarakat, community development yang dilakukan oleh perusahaan pada waktu Pada itu. waktu itu. Jadi lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan atau inisiatif grant-grant dari lembaga-lembaga dunia. Nah, kawan-kawan saya ini adalah orang-orang aktivis di dalam community development yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan community involvement and development for and on behalf of lembaga-lembaga donor dunia internasional. Begitu. Sehingga perspektif dan pemahaman mereka ya basically community development. Tapi kemudian menarik bahwa ternyata ya banyak investor itu juga concern ya dengan bagaimana perusahaan bertanggung jawab mengelola lingkungannya seperti apa. Ya saya sebagai investor relation pernah tuh barangkali kalau nggak salah saya pernah cerita ya tentang sejarah pendirian CFCD karena saya pernah di kalau orang hari ini dirujak dirujak no. di Bapak ayo gitu ya. Iya. Jadi pada waktu itu didesak. ditanya lah sama investor pada waktu itu. Ya, di New York waktu itu. Mr. Supratno is very waktu itu muji biasa lah. It's very interesting precision, but how you manage your environment risk and social risk. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi pada waktu itu kemudian kepikir, pada waktu kita ngomong social risk, pada waktu ngomong environment risk, basically we are talking about CSR. Nah, disitulah muncul kesadaran, saya harus belajar nih. Belajarlah saya di perguruan tinggi. Tapi mohon maaf lah, pada waktu itu ya kaitan atau ketersambungan antara kegiatan-kegiatan masyarakat dengan korporasi itu masih terpisah, masih jauh. Sehingga pada waktu itu ya bahasan-bahasan yang dikemukakan itu hanya just doing good. Ya, lakukan yang terbaik pada masyarakat, melakukan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau itu yang diajarin mah saya udah tahu dari dulu. Sejak kecil saya diajarin sama bapak ibu saya. Udah naluri ini ya, satu naluri juga ya manusia lah. Bahwa harus doing good tuh kepada sesamanya. Tapi lebih dari itu guru-guru agama saya, nenek saya udah ngajarin saya nih, Chandri nih, tolong masukin ke masjid nih. Ya, itu udah biasa. Udah sejak kecil kita begitu. Nah, kemudian udah tua, pangkat udah vice president. Masih diajarin seperti ini. No. Sekarang kita ini ya pengen ditinjau ya tanggung jawab itu dari perspektif manajemen. Nah, oleh karenanya itulah kebetulan karena buat saya setelah lama berkecimpung di dunia korporasi terasa banget tuh benang merahnya bahwa apa yang dikerjakan di dalam dunia CSR itu basically sangat link, sangat terhubung, sangat berkepentingan. Makanya ada sekarang pembelajaran yang mengatakan harus terintegrasi dengan bisnis. Gitu ya kira-kira. Ya jadi ya bisa corporate share value, tetapi artinya begini bahwa CSR is management issues. Gitu. Mungkinkah Pak, kan awalnya nih CSR, Corporate Social Responsibility, mungkinkah kenapa kata corporate ini dipakai karena emang pada awal munculnya itu kan dari buku yang pada tahun yang abad 19-an lah ya Pak ya, yang buku tentang corporate responsibility gitu. Mungkinkah Pak karena itu ya awalnya? Sangat, memang awalnya sih memang ya memang karena beginilah di zaman waktu itu di Amerika lah ya. Revolusi industri ternyata betul. Ya menimbulkan dampak-dampak yang signifikan buruk. Gitu ya Pak ya, bahwa kita nggak usah bahas lah tentang tenaga kerja, tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tapi masyarakat mulai protes ya, para penggiat lingkungan mulai melihat dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktek-praktek korporasi yang buruk
ya pada waktu itu. Muncullah kata responsibility tadi, tanggung jawab. You got to be responsible, gitulah kira-kira ya. Dan banyak buku-buku yang terkait dengan itu. Jadi kosakata responsibility memang sejarahnya berangkat dari situ. Sejarahnya dari sana ya, Dari Pak, ya. sana Tapi memang. itu kan abad 19, Pak. Sekarang Iya. udah abad ke-21, 20? Iya. Jadi mindsetnya udah bahwa korporat. Karena dulu culpritnya ya orang yang pihak yang melakukan keburukan tadi atau praktek buruknya dulu ya diawali oleh korporasi ya yang karena tadi ya Pak, berdampak revolusi buruk. industri tadi Ada ya. revolusi lah. Ingat nggak dulu ada London burning? Dulu lingkungan London minta ampun jeleknya zaman itu. Ya, Amerika juga begitu, ada penambangan liar. Saya katakan liar, ya. Bayangkanlah istilah ghost town itu datangnya dari mana? Dari Amerika, kota hantu. Kenapa? Ya, Amerika itu kan negeri pendatang. Ya, dari seluruh benua datang sana mencari peruntungan untuk lambang emas, bla 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 sebagainya ya. Nah, di situ. Nah, dari situlah kemudian timbul implikasi-implikasi. Baru tuh para scholar, para pemikir, para ilmuwannya, ini menelurkan pemikiran-pemikiran yang tadi tuh. Ya, itu kira-kira jadi makanya sejarahnya. Ada ide tadi ya Pak ya, nah, corporate responsibility. Originally coming from atau diderive oleh tuntutan masyarakat terhadap korporasi. Nah, sehingga frame itu ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya, padahal zaman udah lebih berkembang lagi gitu ya Pak ya. Ke bawah sampai sekarang. Oke, jadi memang sebenarnya nih kenapa sih kita concern banget? Karena memang sudah ada perkembangan zaman, kemudian tidak lagi hanya korporasi, walaupun pada awalnya itu korporasi gitu. Oke, mungkin ini cukup menarik ya Pak bahasannya, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini saja dulu mungkin ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah menjadi pembicara kita pada hari ini. Sekian dari saya Rista Adis, sampai jumpa kembali.